Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Pendidikan IPS, dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ila Komalasari dengan NIM 18721503299. Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas reguler plus, prodi Pendidikan Ekonomi, dan berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Pembahasan kali ini yaitu mengenai ruang lingkup ekonomi pendidikan. Kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian ekonomi, yang kedua pengertian pendidikan, dan yang ketiga fungsi ekonomi pendidikan. Oke, apa itu ekonomi? Nah, menurut Profesor Samuelson pada tahun 1961, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi waktu sekarang dan kemudian hari di antara bermacam-macam orang dan kelompok dalam masyarakat. Jadi, intinya ekonomi adalah ilmu produksi dan distribusi seluruh sumber daya yang langka, baik benda fisik maupun jasa yang setiap individu membutuhkannya. Apa yang dimaksud pendidikan? Nah, menurut Webster's New World Dictionary pada tahun 1962, pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan formal. Aktivitas pendidikan meliputi produksi dan distribusi pengetahuan, baik yang dihasilkan dalam institusi pembelajaran umum ataupun institusi lainnya, karena mayoritas aktivitas tersebut berasal dari institusi pembelajaran sekolah dasar dan menengah baik negeri maupun swasta serta perguruan tinggi negeri maupun swasta. Lalu, apa yang dimaksud ekonomi pendidikan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai ekonomi pendidikannya. Jadi, ekonomi pendidikan adalah ilmu yang pelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, dan karakter juga dan lain-lainnya, khususnya melalui pendidikan formal dan mendistribusikannya sekarang dan kemudian hari di antara jenis orang dan kelompok masyarakat. Selanjutnya mengenai ekonomi pendidikan yaitu sebagaimana tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya bisnis. Ekonomi hanya sebagai pemegang peran yang cukup menentukan. Ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola dan guru-gurunya. Fungsi ekonomi pendidikan adalah dalam dunia pendidikan yaitu untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan, dan demikian kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas dalam hal-hal berikut. Yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat, atau yang tidak bisa dipinjam dan ditemukan di lapangan, seperti prasarana, sarana, media, alat belajar atau peraga, barang habis pakai, dan materi pelajaran. Dan yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, teknologi, dan radio. Yang ketiga, membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, panitia-panitia, dharma wisata, pertemuan ilmiah, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada untuk materi pembelajaran pendidikan ekonomi sederhana
agar bisa mengembangkan pendidikan yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi. Dan yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Keenam, meningkatkan motivasi kerja. Dan yang ketujuh, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah dalam bekerja. Nah, dengan adanya alokasi anggaran pendidikan, diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan memperbaharui visi misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan definisi dan fungsi dari ekonomi pendidikan, ruang lingkup ekonomi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya dapat dipenuhi. Dan yang kedua, proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan lebih intensif, sebab para pendidik lebih dapat memusatkan perhatian mereka dan tidak mencari sambilan di luar. Dan yang ketiga, motivasi dan kegairahan kerja. Personalia pendidikan meningkat, mereka siap pula untuk meningkatkan profesi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.